Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Ika di pelajaran PA ini di bab 3 ya, bab baru, yaitu indahnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada nama Allah, berarti apa yang teman-teman ingat? Ya, betul. Asmaul Husna. Ada berapa? Oke, sip, betul sekali. 99 nama. Yang akan kita pelajari yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, lalu Al-Muqaddim, dan yang terakhir yaitu Al-Baqi. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada As-Samad. As-Samad artinya yaitu yang maha dibutuhkan. Nah, As-Samad ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Gimana bunyinya? Allahus Samad. Nah, Allah adalah tempat semua makhluk meminta dan memohon pertolongan. Nah, ini dia. Kalau kita meminta sama Allah berarti lewat apa? Betul, berdoa. Seperti yang telah difirmankan Allah di surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi, kalau misalnya kita punya keinginan, kita cukup meminta sama Allah. Dan juga tentunya berusaha ya, bukan hanya berdoa saja. Pengamalan dari Asmaul Husna As-Samad. Yang pertama, menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung. Yang kedua, rajin berdoa dan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang ketiga, hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang. Lalu, suka membantu orang yang membutuhkan. Yang kedua ada Al-Muqtadir, artinya Allah yang maha kuasa atau yang maha menentukan. Ini disebutkan di dalam Quran surat Yasin ayat 82, yang bunyinya, Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki segala sesuatu kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Seluruh alam semesta dan segala isinya berada dalam kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah ini tidak terbatas. Meskipun seluruh makhluk tidak ada yang menyembah Allah, Allah tetap berkuasa atas segala sesuatu itu. Berbeda dengan kekuasaan manusia, misalnya, seseorang yang menjadi presiden mempunyai kekuasaan atas sebuah negara. Tapi ketika sudah tidak menjadi presiden lagi, maka kekuasaan itu sudah tidak ada di tangannya. Pengamalan dari Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga, suka menolong sesama dalam kebaikan dan keadilan. Dan yang terakhir, selalu rendah hati dan tidak sombong.
al-muqaddim, yang artinya yaitu yang maha mendahulukan. Ini ada di surat Qaf ayat 28. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Yang artinya Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh aku telah memberikan ancaman kepadamu. Ya, jadi Allah akan selalu mendahulukan peringatan sebelum siksaan. Allah maha mendahulukan atas siapapun dan apapun yang dikehendakinya. Jadi karena kekuasaan Allah yang mutlak, yang tidak terbatas tadi, maka Allah pun mempunyai kekuasaan untuk mendahulukan siapapun atau apapun sesuai yang dikehendakinya. Pengamalan Asmaul Husna Al-Muqaddim. Yang pertama, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, tidak menunda-nunda untuk mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang keempat, selalu menjaga alam semesta, tidak boleh membuat kerusakan. Yang terakhir adalah Al-Baqi, yang artinya Allah yang Maha Kekal. Ini tersebut di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Yang di LKS itu salah ya ayatnya. Begini yang benar bunyinya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Jadi kekekalan Allah bersifat sempurna. Allah tidak akan mengalami kehancuran atau kerusakan. Kerusakan makhluk adalah bukti bahwa makhluk itu adalah fana atau yang artinya rusak. Pengamalan dari Asmaul Husna Al-Baqi. Yang pertama, memohon kepada Allah diberikan kesehatan. Yang kedua, rajin bersedekah dan memberi pertolongan kepada orang lain. Yang ketiga, mencari ridha Allah di dalam setiap tindakan dan perkataan kita. Yang selanjutnya yaitu rajin berolahraga. Alhamdulillah telah sampai di akhir penjelasan dari Bu Ika. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari awal sampai terakhir. Kurang lebihnya Bu Ika mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas teman-teman selama sepekan ke depan, dari mulai hari Rabu ini sampai kembali pada hari Rabu, membuat daftar kegiatan apa saja yang telah teman-teman lakukan selama di rumah, di mana kegiatan itu yaitu yang bermanfaat untuk sekitar. Gitu ya, silahkan ditulis di buku tulis. Nah, hari Rabu depan silahkan difoto dan dikirimkan ke Bu Ika lewat WA saja. Terima kasih, selamat berbuat kebaikan dan memberi manfaat untuk sekitar kita.